Tetapi Tuhan Yesus itu memberikan sesuatu yang berbeda. Bahwa dia mengasihi kita meskipun kita manusia berdosa. Meskipun kita kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita mendukakan namanya, mendukakan hati Tuhan. Berapa banyak kita mendukakan hati Tuhan ketika kita tidak tunduk dan taat kepada Tuhan. Ketika kita tahu kebenaran tetapi berbuat jahat, itu mendukakan hati Tuhan. Mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Itu sama mendukakan Tuhan. Tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Bahkan dia memberikan kasih-Nya ketika kita itu masih jatuh di dalam lumpur dosa. Ya, waktu kita dipanggil Tuhan, kita belum mengenal Tuhan, kita belum mengerti apa-apa, mungkin kita mantan orang berdosa, mantan orang jahat. Tuhan tuh mengasihi kita loh Bapak Ibu ya. Jangan dikira Tuhan tuh nggak mengasihi orang-orang yang belum kenal sama Yesus. Semua umat manusia itu dikasihi Tuhan. Bahkan sebenarnya darah Kristus itu siap menebus mereka-mereka itu yang jatuh di dalam dosa. Apalagi yang sudah pernah mengenal Tuhan. Mungkin kita undur sama Tuhan. Tuhan tetap mengasihi loh. Kita masih berdosa, padahal sudah tahu berdosa ya. Ninggal ke Tuhan. Ya, ninggal ke ibadah. Ninggal ke itu sebenarnya Tuhan mengasihi. Tetap mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akan tetapi Bapak Ibu, pendapat manusia itu akan berbeda. Manusia akan mengatakan bahwa dia pantas dikasihi karena dia orang baik. Ya. Di dalam ayat ini adalah inti dari Injil itu sendiri. Jadi Injil itu intinya adalah kasih Allah melalui Kristus Yesus, yaitu pembenaran di dalam iman kita. Terus Bapak Ibu ya. Nah, kasih Allah itu dinyatakan ketika kita masih berdosa. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Jadi pengertiannya begini Bapak Ibu. Yang pertama, kasih itu proaktif dan bukan reaktif. Allah tidak menunggu kita menjadi baik dulu, baru Allah mau mati buat kita. Tidak, ya. Allah itu nggak nunggu kita baik, tetapi dia mati dulu buat kita. Dia hanya menawarkan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Allah tidak menunggu kita menjadi orang yang saleh. Ya, jadi kasih itu adalah proaktif. Dia nggak nunggu, tetapi dia aktif. Aktif memberikan dulu. Nah, terus Kristus lebih dulu mati saat kita masih di dalam pemberontakan. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Itu kasih Kristus yang proaktif. Beda dengan reaktif. Reaktif itu hukum timbal balik. Aku mengasihi kamu kalau kamu baik sama saya. Aku mengasihi kamu, kamu sering traktir saya. Aku mengasihi kamu, kamu sering memberkati saya. Itu manusia. Jadi manusia itu lebih cenderung mempunyai kasih yang reaktif. Kalau kamu bagus, aku juga bagus sama kamu. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus juga akan melakukan hal itu. Bahkan penjahat sekalipun kalau dibaiki dia baik. Bapak Ibu, sama circle-nya, sama kelompoknya. Tapi ketika mereka ada konflik, mereka juga akan bunuh-bunuhan. Ya, di film-film itu ya sesama penjahat ya baik, tolong menolong. Nah, tetapi kasih Kristus itu bukan kasih yang reaktif, tetapi kasih yang proaktif. Bagaimana dengan hidup kita? Kita harus meneladani cara Tuhan Yesus mengasihi. Jadi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita ingin mengasihi saudara-saudara seiman, jadilah proaktif. Kadang-kadang yang kita kasih nggak layak, nggak pantas, gawe gelo. Bapak Ibu, berapa banyak kita dikecewakan orang yang kita kasihi malah gawe gelo. Ya, kita mati-matian buat mereka malah gawe gelo. Kita sudah berupaya gawe gelo, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Karena kita murid Tuhan Yesus, kita harus belajar kepada Yesus. Kita tetap mengasihi orang meskipun orang itu mengecewakan kita. Ini sulitnya di situ, ya. Tetapi justru itu bukti bahwa kita itu diberi kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Kenapa Mbak Eti senyum-senyum? Ketoknya pas sih, aku nggak nyindir siapa-siapa. Ya,
Ya kadang-kadang kasih kita itu reaktif, bukan proaktif. Apa salah reaktif? Sebenarnya secara manusia nggak salah. Tetapi menurut Tuhan, kita salah, Bapak Ibu. Kita nggak boleh reaktif. Saya ini loh, adalah orang yang terlalu reaktif. Tapi saya dibentuk Tuhan supaya reaksi saya kepada orang itu nggak berlebihan. Pelan-pelan. Dulu kalau ada orang yang bikin saya marah, ya langsung Bapak Ibu ya. Langsung to the point, hajar. Nah, you jual, gua beli. Senggol, bacok, enggak lah, saya enggak sampai di situ ya. Tapi paling enggak, you jual, gua beli. Ya, you mau kasih apa, aku bisa lakukan hal yang sama gitu. Dan ini reaktif. Tetapi Yesus itu memberi satu pernyataan yang sangat luar biasa bahwa dia mati ketika kita masih berdosa. Seyogyanya, sebaiknya anak-anak Tuhan belajar seperti Kristus. Tetap mengasihi walaupun kita dikecewakan. Bisa nggih? Wah, anak sing jawab. Angel masalahnya Bapak Ibu ya. Abot. Aku ra nyindir sapa-sapa. Saya juga mengalami hal yang sama. Yang kedua, kita harus belajar dari Kristus itu begini. Kasih itu pasti rela berkorban. Ya, kasih Allah tidak hanya berupa kata-kata. Dia mengorbankan putranya. Pengorbanan itu adalah wujud kasih yang tertinggi. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih. Dibaca aja. Yohanes 15 ayat 13. Coba Mbak Eti. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepada. Ayat 13. Oh, ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. J. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ya, ini teladan dari Kristus, Bapak Ibu. Ya, memang kita bukan Kristus, ya. Tetapi Bapak Ibu kita harus meneladani. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita belajar mengasihi Tuhan itu belum sampai ke titik ini loh Bapak Ibu. Belum sampai titik kita memberikan nyawa kita. Mungkin kita baru memberikan harta kita. Kita mungkin baru memberikan apa? Waktu kita. Kita mungkin baru memberikan apa? Hati kita, kepedulian kita. Belum sampai ke nyawa. Yesus itu memberikan satu teladan yang sangat luar biasa bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apakah Bapak Ibu mati untuk sahabat-sahabatnya? Berani? Ya, nggak berani Bapak Ibu. Tetapi Yesus mati untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Kita. Kita adalah sahabat Kristus. Dia mati, bahkan lebih ironis lagi, dia mati untuk sahabatnya yang jahat. Kita itu berapa kali menjadi orang jahat di hadapan Tuhan. Tapi toh pengorbanan Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Toh ketika kita minta ampun, tetap diampuni sama Tuhan. Mati kita aja tetap dijamin sama Tuhan. Ya, meskipun banyak dinamika, seolah-olah kita akan kehilangan keselamatan. Tetapi ujung-ujungnya enggak kan? Contoh Pak Budi. Proses Pak Budi sakit. Ya, ini maaf saya kasih contoh ya. Proses Pak Budi itu sakit. Naik turun kan rohaninya? Iya. Kadang-kadang kita mengira, wah, nek sak wanci-wanci kowe dipanggil Tuhan terus piye to Pak? Kok kowe jek kelakuanmu jek kaya ngono? Paribasane kayak gitu. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Bapak saya itu kalau sama orang Kristen gedeng, Bapak Ibu ya. Karena apa? Gedengnya gini, karena dia tidak melihat keteladanan orang Kristen. Yang nggak salahkan karena dia Kristennya cuma KTP sehingga dia nunjukin orang-orang. Kalau orang Kristen itu standarnya tinggi. Kalau wis neng gereja jadi majelis dia nunjuki gini. Kalau dadi majelis neng gereja ben biar tapi cek main cap nyikia. Aku ora, ya toh. Kayak lo Pak Markus, wah pendetane itu dirasani. Kayak pendeta kayak sing disapa sing wong sugih-sugih tok. Wah, sing melarat ora digagas. Delok wah macem-macem Bapak karena hatinya udah pahit. Saya berpikir
Kalau posisi kayak gini, punya kebencian yang seperti ini, jatuh kayak gini, kalau dipanggil Tuhan, kira-kira kemana? Simpan akar pahit loh itu. Kemana kira-kira? Ke dalam neraka. Dia tidak akan diselamatkan. Tetapi ketika kita mengasihi orang yang kita kasih, kita berdoa, pada titik terakhirnya, dia minta didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bapak saya itu waktu mau mati, dia minta nyanyi, saya mau ikut Yesus. Tuhan sudah berbicara di dalam mimpinya, seperti Pak Budi, damai sejahtera. Ya, nanti ujung-ujungnya itu bagus banget ya. Ketika saat itu bagus, diambil Tuhan. Ya Pak ya, gimana Pak Bu Darmi? Iya, segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena apa? Karena kita berdoa. Karena dia sudah menjadi milik Tuhan. Maka apa yang terjadi? Sebagai orang percaya, jangan pernah merasa menderita kalau kita berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Jadi, ya kita lego ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang kita rawat bertahun-tahun akhirnya dipanggil Tuhan, itu sebenarnya jujur ya, ada perasaan lega. Leganya begini, leganya itu saya sudah berhasil menjalankan tugasnya. Mungkin dari satu sisi kehilangan, tetapi leganya begini, aku sudah memberikan yang terbaik. Mungkin kita sedikit penyesalan, kenapa Anda ingin tak seneni terus? Ya itu biasalah Bapak Ibu ya. Tetapi yang menurut saya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika kita sudah memberikan kasih kita, pengorbanan hidup kita kepada orang yang kita kasihi, kita sudah meneladani kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus terus meneladani kasih Tuhan dengan cara berkorban. Terus yang ketiga, kasih itu tanpa syarat. Ya, tidak ada syarat yang harus dipenuhi supaya orang dikasihi. Kalau Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, tidak ada tawar-menawar. Ya wis kasihannya. Meskipun orang itu nganyelke, meskipun orang itu mengecewakan kita. Kasih itu seperti ini kasih seperti ini menolong kita untuk memahami betapa besar anugerah yang kita terima selama ini. Jadi kalau kita bisa mengasihi saudara kita itu akan bersyukur. Tuhan itu lebih dulu mengasihi saya loh. Ya, saya ini orang kebak dosa, tapi Tuhan mengasihi saya. Jadi kita untuk mengasihi seseorang, kita juga harus mengambil teladan Kristus. Supaya apa? Mengasihi tanpa syarat. Sudahkah Bapak Ibu mengasihi tanpa syarat? Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, seringkali kalau kita baru pacaran, ya kasihnya tanpa syarat. Rela berkorban, itu biasa. Bahkan istilahnya wong legan golek momongan. Ya, golek momongan. Orang njaluk bantuan ya piye carane supaya kita bisa mengerti. Itu tanpa syarat. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan sampai kalau kita rumah tangga nanti? Ini sulit. Ini perkara yang sulit, Bapak Ibu ya. Perkara sulit. Karena apa? Kita akan tahu kelakuan aslinya. Waktu pacaran kan cuma ada, ibaratkan gunung es, itu yang tidak kelihatan, itu lebih banyak. Tapi setelah kita menikah, kita akan tahu sebesar-besarnya, buruk-buruknya, itu kita akan tahu. Nah, ini dituntut bahwa kita itu harus mengasihi siapapun, termasuk pasangan kita, tanpa syarat. Susah nggak? Susah. Dulu gampang. Dulu masih cantik, masih kurus, wangi, ya Bapak Ibu ya. Sekarang, setelah jadi istrinya atau suaminya, Pak, ngentut sak nggon-nggon, gitu. Apalagi Bapak Ibu, rata wadus, gitu. Kemproh, konangan kabeh. Bisa nggak kita mengasihi? Susah, Bapak Ibu ya. Kokean ngomel. Ya, saya ini kokean ngomel. Dulu seperti Satria Baja Hitam, ya cool gitu ya. Sekarang salah sidik ya ngomel Bapak Ibu ya. Bisa nggak istri saya mengasihi saya? Ya tanya dia, bisa nggak? Nggak, saya nggak tahu gitu loh ya. Nah, tetapi inilah wujud kasih tanpa syarat. Meskipun ada perubahan-perubahan yang nggak enak, kita tetap mengasihi. Karena Kristus itu mengasihi, nggak nunggu kita berubah, Bapak Ibu ya. Dia mengasihi kita apa adanya. Amin, Bapak Ibu.
Kita harus mengasihi sesama kita, saudara kita, keluarga kita, apa adanya, tanpa syarat. Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Belajar itu jatuh sidik ora apa-apa. Minta ampun, berusaha lagi. Jatuh lagi, yo kadang-kadang ngomel, jatuh lagi, bertobat lagi. Enggak apa-apa. Kita nggak akan dipanggil Tuhan. Kita dipanggil Tuhan itu apa? Saat posisi kita bagus. Karena Tuhan itu tahu hati kita. Tetapi jangan pernah mencobai Tuhan. Engkau lah posisiku pas penak dipanggil Tuhan. Wah, terus mencobai Bapak Ibu. Terus disengaja. Jangan ya Bapak Ibu ya. Toh Tuhan mengampuni saya. Tak senengku, tak kampleng, tak apa ya. Toh Tuhan mengampuni. Tidak bisa begitu. Ini namanya mencobai Tuhan. Kita harus mengasihi tanpa syarat. Seperti Tuhan mengasihi kita. Terus Bapak Ibu, ayat 9. Ayat 9 itu tentang pembenaran. Tapi ini mungkin agak sedikit panjang. Sudah setengah jam belum nih? Ya, kurang dikit ya. Kita akan lihat sedikit aja. Ayat 9 tentang pembenaran. Coba dibaca ayat 9. Roma tadi, Roma 5 ayat 9. Jadi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Iya, di situ dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ini adalah wujud dari pembenaran. Pembenaran itu begini, pembenaran dari Tuhan. Sebenarnya kita itu orang yang keliru dan pantas mendapat hukuman. Tetapi Tuhan itu membenarkan kita melalui Kristus. Melalui iman kita kepada Kristus, kita dibenarkan. Harusnya kita dihukum, tetapi tidak dihukum. Jadi di sini dikatakan dibenarkan berarti dinyatakan benar oleh Allah bukan karena usaha kita, tapi melainkan percaya kepada Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kebenaran Kristus dimasukkan di dalam hidup kita sebagai ganti manusia lama kita. Kalau kita hidup manusia itu secara manusia, apa sih yang kita banggakan? Mau bangga baik gitu ya? Enggak, kita itu enggak baik kok. Dulu saya itu pernah bertemu sama seseorang, waktu itu ada musyawarah nasional Serikat Pekerja begitu, Bapak Ibu, saya didatangi tim sukses dari calon lawan ketua umum, ya, jadi kayak berpolitik gitu, Bapak Ibu, memerebutkan ketua umum. Itu didatangi, dia cerita macam-macam, bla bla bla, dia cerita, saya ini orang baik. Wah, tim suksesnya bilang, loh, sejak kapan orang baik ngaku gitu loh ya. Saya pikir ya ketawa, ya kamu baik karena ada maunya, karena kamu ingin bakal calonmu masuk gitu loh ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu, pembenaran itu bukan seperti itu. Bukan usaha kita, apalagi ngaku-ngaku kita baik. Pembenaran itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya, tetapi dianggap benar oleh Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Itu adalah pembenaran. Ya, kita akan bahas lanjut. Yang kedua, pembenaran itu melalui darah Kristus sebagai dasar keselamatan. Ibrani 9 ayat 22. Coba dibaca, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, Bapak Ibu, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, di dalam perjanjian baru, darah itu tertumpah di atas kayu salib melalui pengorbanan Kristus. Sebagai apa? Sebagai tanda cintanya Allah. Jadi barang siapa percaya kepadanya, pasti tidak dibinasakan. Pasti tidak binasa, melainkan mendapat keselamatan, mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah tukar Kristus dengan apapun. Ya, utamakan Kristus dalam hidup kita. Upayakan kita semaksimal mungkin datang kepada Tuhan, ya, sebelum hal-hal lain. Amin Bapak Ibu. Ini butuh usaha, ya. Mungkin kita
agak males, agak repot, mungkin sakit, ya. Tetapi kita berupaya. Selama aku masih kuat, ayo berupaya dulu datang kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu. Terus ini adalah melalui darah Kristus. Yang ketiga adalah ketika kita percaya Kristus, kita mempunyai identitas baru, yaitu bukan lagi hamba, tetapi adalah orang yang dibenarkan atau menjadi anak-anak Allah yang dibenarkan. Galatia 4 ayat 7. Itu identitas baru kita. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Iya, Bapak Ibu. Identitas kita adalah bukan lagi hamba, tetapi apa? Anak. Kita itu sudah bukan hamba lagi, tetapi anak. Di situ hamba itu merujuk kepada hamba dosa, bukan hamba Tuhan. Ya, kita tetap hamba Tuhan ya, tetapi kita bukan hamba dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yaitu anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita pasti mendapatkan ahli waris. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Amin. Ya, itu banyak orang itu nggak yakin. Nggak yakinnya apa? Wah, aku cek dosa. Aku cek koyong ini. Wah, apa iso ya? Bahkan orang yang nggak yakin itu dengan gampang dia akan meninggalkan Tuhan. Dengan gampangnya, karena nggak yakin. Tapi kalau kita yakin kepada Tuhan yang memberikan keselamatan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun alasannya, apapun bentuk tekanan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, baru-baru ini ada genosida di Sudan. Ya, yang dituduh genosida kan Israel ya. Tetapi ternyata genosida itu ada di Sudan, di mana terjadi ya istilahnya suatu daerah yang mau dicaplok, terus di situ banyak orang Kristen dibantai habis-habisan, Bapak Ibu. Diberondong, Bapak Ibu. Itu banyak yang meninggal di Sudan, Bapak, di Afrika, ya. Itu ngeri sekali. Negara kita ada yang teriak HAM? Nggak ada. Nggak ada. Karena yang dibantai orang Kristen. Tapi kalau ada secuil aja mereka, wah kita teriak, himpun donasi dan lain sebagainya. Tapi enggak apa-apa. Memang dunia harus seperti itu, Bapak Ibu ya. Ini satu contoh, Bapak Ibu ya, bahwa kita ini bukan lagi hamba. Orang-orang yang mati itu masuk surga, Bapak Ibu. Karena dia adalah anak-anak Allah. Yang dibantai itu anak-anak Allah. Dia diberikan satu peristirahatan daripada hidup susah, dibantai habis-habisan, dia masuk surga. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, identitas baru kita, bahwa kita ini bukan lagi hamba dosa, tetapi kita ini adalah anak Allah yang mendapatkan ahli waris kerajaan surga. Terus, ya, Roma 5 ayat 9, sebagai ayat terakhir ya, Roma 5 ayat 9. Oh, sudah tadi ya. Sorry, ini kesimpulan saja. Jadi kesimpulan adalah yang pertama adalah keselamatan itu pasti. Jadi jangan pernah ragu-ragu, Bapak Ibu ya. Yang kedua, murka Allah itu realis, tetapi kita akan diluputkan. Jadi kalau kita benar-benar meninggalkan Tuhan, siap-siap menerima murka Allah. Itu nyata. Tetapi ketika kita bertahan di dalam iman kita dibenarkan. Terus yang ketiga, hiduplah dalam rasa syukur. Karena apa? Tuhan itu begitu baik sama kita. Saya kira itu firman Tuhan. Ini ada dua hal penting. Yang pertama tadi, yang ayat 8, dan yang kedua adalah ayat 9. Ya, saya kira Bapak Ibu, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin.